Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, di ruang lingkup Magister Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat, diberikan kelancaran, keberkahan dalam segala aktivitas. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak Ibu semua yang hormati, ada beberapa poin yang bisa saya bagikan terkait dengan penugasan dalam ujian akhir semester. Nah, salah satunya adalah atau OBE-nya, Outcome Based Education-nya, menghasilkan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini, Bapak Ibu, tidak hanya berbentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional, tapi artikel yang berbentuk modul juga bisa dikatakan artikel. Oleh karena itu, salah satu bentuk OBE-nya dalam mata kuliah Human Performance Technology atau teknologi kinerja manusia adalah membuat modul, Bapak Ibu. Lalu sebelum dimulainya apa itu modul, gitu ya, bagaimana cara membuatnya, ada baiknya kita mengenalnya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Modul atau modul ajar yang merupakan bagian dari bahan ajar ya, Bapak Ibu. Jadi setiap dosen, guru, baik pendidik, itu biasanya membuat modul. Dalam hal ini biasanya digunakan pada mata kuliah tertentu. Nah, mata kuliah tertentu ini kebetulan bisa digunakan atau nilai kebermanfaatan modulnya nanti dipakai untuk adik-adik kelas Bapak Ibu semua. Ya, pengajar di mata kuliah juga bisa mengikutinya. Ya. Lalu dalam mata kuliah tersebut biasanya ada tata cara penulisannya. Karena tidak semua dalam penulisan modul itu seperti kita menulis dalam sebuah tesis. Jadi agak berbeda sedikit Bapak Ibu ya. Sehingga ada poin-poin atau indikator-indikator yang harus kita sesuaikan. Oke. Nah, ini yang selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya kita akan melihat dari ciri-ciri modul, Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri modul ini bervariatif. Mari kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu. Yang pertama, sumber isi modul yang ditulis atau yang disusun oleh penulis atau yang disusun oleh autor adalah hasil penelitian dan sumber lain yang valid sekaligus relevan. Misalnya seperti apa? Bapak Ibu mengambil buku-buku pelajaran yang diterbitkan secara resmi dan jurnal-jurnal ilmiah. Maksudnya seperti apa? Ketika Bapak Ibu nanti menyusun modul-modulnya, itu harus ada bentuk referensinya, ya. Bentuk referensinya dari buku atau jurnal ilmiah yang valid. Nah, tapi selain valid, dia harus relevan dengan topik yang disusun. Ya. Jadi contoh dalam Human Performance Technology atau teknologi kinerja manusia, misalnya adalah landasannya, atau pengetahuan umumnya, atau pemanfaatan AI yang pada saat ini sedang booming dalam mengukur teknologi kinerja. Bisa juga seperti itu. Yang kedua, modul ditulis oleh dosen dan nantinya didukung oleh penulis dalam mengajar, ya.
Jadi nanti dikombinasikan modul-modulnya tersebut dipakai oleh dosen yang bersangkutan. Nah, tadi ya balik di poin pertama tadi, nilai kebermanfaatannya nanti dipakai untuk adik-adik tingkat teman-teman semua, ya modul-modulnya. Jadi ada nilai kebermanfaatan apa yang bisa kita bagikan untuk teman-teman adik-adik angkatan di bawah. Ya. Dalam proses pembelajaran teknologi kinerja manusia, apa nih bahan referensi lagi yang mereka gunakan. Misalnya nanti modul-modul yang Bapak Ibu bikin ya. Itu Masya Allah ya, bisa kebermanfaatannya sangat banyak. Lalu yang ketiga, isi buku, ya maksudnya buku modul ini disesuaikan dengan alur logika keilmuan dan peta keilmuan. Sama ya, kalau kita bidang kalau logika keilmuan dan peta keilmuan kita di program studi teknologi pendidikan, maka jangan melenceng dari itu ya. Harus sirotol mustaqim, berada pada jalan yang lurus, tegak lurus, menggunakan kacamata kuda, Bapak Ibu. Nah, biasanya digunakan untuk menyusun yang sifatnya formal, maka dia harus tegak lurus pada logika keilmuan dan peta keilmuan. Yang keempat, digunakan oleh penulis untuk proses pembelajaran terbimbing maupun mandiri. Jadi bahan ajar yang berbentuk modul ini digunakan oleh Bapak Ibu juga. Karena ketika seumpama saya kebetulan berhalangan hadir, nah, Bapak Ibu bisa menggunakan modul-modul ini ya. Modul-modul yang sudah disusun oleh Bapak Ibu bisa digunakan sebagai bahan referensi, baik bacaan, citasi atau apapun ya. Yang kelima, ruang lingkup penggunaan modul adalah untuk kegiatan belajar. Ya. Modul maka bisa nggak Pak digunakan untuk bahan bacaan ketika perkuliahan? Sangat bisa, sangat bisa. Sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan. Lalu yang keenam, cakupan pembahasan materinya terfokus di satu mata kuliah. Ya, terfokus di satu mata kuliah. Mata kuliah kita apa? Misalnya teknologi kinerja manusia atau human performance technology bisa dipakai ya Bapak Ibu. Next. Oke, kita lihat pedoman penulisan modulnya. Pedoman penulisan modulnya secara umum Bapak Ibu, penulisan modul untuk kegiatan pembelajaran perlu memperhatikan format fisik. Format fisik itu ukurannya berapa, kiri kanannya berapa, tepi atas, tepi bawah, fontnya berapa, ya. Nah, mari kita lihat di penjelasan selanjutnya. Yang pertama, font yang kita gunakan atau huruf yang kita gunakan adalah Times New Roman atau Arial. Ya. Dan menggunakan font dengan tipe yang lain, Bapak. Hanya dua ini yang direkomendasikan. Pak, saya biasanya pakai Calibri. Nah, mohon diubah dalam penyusunan modulnya. Lalu yang selanjutnya adalah fontnya dengan ukuran 12. Ya, 12. Pak, antara judul dan body atau isi atau substansi dari materi apakah sama poinnya? Semuanya sama, Bapak. Ya. Lalu kita ibaratkan itu adalah kertas A4 ya, yang berukuran 29 kali 21,21 cm ya. Spasinya itu 1,5.
fasilitas spasi kan ada ya Bapak Ibu di margin eh, margin pack. Lalu ukuran margin mirrornya 3,5 kiri, 3 kanan, 3 atas, 3 bawah. Ya, sisi dari pack A4 itu kan ada 4 ya Bapak Ibu. Ukuran mirrornya itu 3,5 kiri, nah, kiri, sebelah kiri ya. Lalu 3 kanan, sebelah kanannya, 3 atas, 3 bawah. Lalu menggunakan susunan kalimat yang sederhana, tidak usah bertele-tele, tidak usah berbelit-belit, ya. Gunakan bahasa yang formal. Bahasa yang formal bisa digunakan untuk urusan itu. Ya. Menggunakan ejaan yang disempurnakan. Nah, sebelum dipastikan benar dan tidaknya, Bapak Ibu cek di grammar, ya, grammar cek KBBI kan bisa ya. Ketika kursornya Bapak Ibu arahkan ke kata-kata yang kurang pas, maka dia akan mengarahkan bahasa sesuai dengan bahasa formal. Lalu penulisan harus memperhatikan etika umum penulisan yang berlaku. Seperti hati-hati ini ya Bapak Ibu, bebas plagiat. Jangan coba-coba plagiat Bapak Ibu ya. Lalu melakukan pengutipan referensi. Apapun yang Bapak Ibu gunakan dalam penyusunannya itu harus menggunakan citasi yang baik dan benar supaya tidak terkena plagiarisme. Ya. Serta hal-hal yang lain. Mohon dihindari itu ya Bapak Ibu. Kan banyak ya sekarang memanfaatkan tools-tools yang misalnya Bapak Ibu ketikkan judul modulnya, tinggal Bapak Ibu tambahkan di depannya dengan kata kunci atau from modul, maka dia muncul. Nah, itu harap dihindari. Karena plagiarism, hati-hati. Oke. Nah, ini yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah jumlah modul. Di dalam modul ini disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya akan mengikuti RPS yang dituju. RPS-nya alhamdulillah Bapak Ibu sudah punya ya. Sehingga yang disusun dan diajukan itu sesuai dengan ada di RPS. RPS-nya berapa kali pertemuan? Misalnya 14 kali pertemuan. Nah, 14 kali pertemuan itu disesuaikan dengan modul tersebut. Sehingga bisa diketahui di mata kuliah A contohnya ya, ada berapa pertemuan dan bisa dibagi di masing-masing pertemuan. Membahas bab apa saja. Tadi di awal sudah ya, Bapak Ibu. Misal bab yang kita bahas adalah landasan, pandangan umum, tujuan, misalnya, terkait dengan teknologi kinerja manusia. Alhamdulillah ya, insya Allah bisa terlaksana. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu. Yang selanjutnya modul kemudian dilengkapi. Ya, modul dilengkapi dengan bentuk-bentuk tugas dan latihan. Dalam modul itu harus ada latihan, ada bentuk penugasan yang bisa dikerjakan di akhir pertemuan. Ya, biasanya deskripsi secara umum, lalu referensi yang digunakan di akhir pack Bapak Ibu menyusun itu harus ada penugasan dan latihan. Berarti ada dua ya Bapak Ibu. Ini tidak disebutkan atau. Jadi dua-duanya harus masuk. Bentuk tugas dan latihan. Yang bisa dikerjakan di akhir pertemuan. Atau juga karena babnya banyak ya, bisa sampai 20-30 halaman. Nah, ini akan membuat
kejenuhan, sehingga bisa dibuat di pertengahan. Isinya tentu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Kondisi dan kebutuhan itu maksudnya adalah disesuaikan dengan bab kajian yang diangkat, ya, sehingga cocok cocok dalam penyampaian, baik penugasan maupun latihan. Oke, next. Struktur modulnya sekarang kita lihat. Struktur modul bagaimana? Ini jangan lupa ya. Kata pengantar, daftar isi, deskripsi mata kuliah. Deskripsinya maksudnya adalah deskripsi babnya. Misalnya ini modul yang diangkat ya, contoh. Modul 1, dasar-dasar komunikasi organisasional. Pengertiannya apa, ruang lingkupnya apa, dan peran komunikasinya apa. Lalu diberikan penugasan, kegiatan belajar 1. Lalu dibuat lagi bentuk dalam latihan kegiatan belajar 2. 3 perspektif yang mendasari komunikasi. Di akhir sesi itu ada daftar pustaka. Diusahakan Bapak Ibu menggunakan Mendeley, Zotero, atau tools citation lain. Atau Bapak Ibu kalau di Word itu kan sudah ada insert citation, bisa Bapak Ibu gunakan. Ya. Di yang ketiga sama. Ini contoh-contoh bab atau materi yang digunakan. Lalu di akhir kesimpulan kesemuanya, jadi bab 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, nanti ada penugasan. Ya, penugasan. Itu bisa digunakan berbentuk kuis plus kunci jawaban. Ya. Jadi mudah-mudahan dapat dimengerti oleh Bapak. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan, ya, penyusunan modul elektronik modul yang digunakan sebagai outcome based education-nya mata kuliah Human Performance Technology. Ya, Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor dan email yang tertera pada slide paparan kita hari ini. Atau Bapak Ibu bisa mengunjungi website pribadi saya. Ya, di rudihartono.ppsuik.ac.id atau di alamat Universitas Ibnu Khaldun Bogor di Jalan Soleh Iskandar, Gedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor. Ya, alhamdulillah, mangga silakan berkunjung ke Universitas Ibnu Khaldun Bogor untuk melihat perkembangan dari teknologi informasi.